Halo teman-teman, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Jadi kalau ada acara bukber nggak? Iya, nanti aja. Nanti aja kita di nanti deh kalau biar aja deh ya. Terus nanti kabari kapan nanti ke Kariaman lagi ada rencana? Ada minta. Selamat siang, kembali lagi bersama kami di Bimbel Harapan. Eh, untuk hari ini, seperti biasa, saya perkenalkan diri dahulu. Saya Niken Rahmawati sebagai moderator pada siang hari ini. Sebelum kita mulai kelasnya, saya akan membacakan mengenai Bimbel Harapan sedikit ya. Bimbel Harapan ini yaitu bimbel kebidanan dan keperawatan terbaik sahabat nakes kompeten harapan bangsa. Untuk selanjutnya, Bimbel Harapan ini lembaga bimbingan belajar kebidanan dan keperawatan untuk mempersiapkan sahabat tenaga kesehatan lulus UKOM dan menjadi nakes kompeten harapan bangsa. Nah, latar belakang dari Bimbel Harapan ini berawal dari banyaknya mahasiswa kebidanan dan keperawatan yang kesulitan dalam menghadapi UKOM. Maka lahirlah Bimbingan Belajar Harapan sebagai solusi persiapan UKOM serta bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi bidan dan perawat kompeten harapan bangsa. Nah, untuk visi kami yaitu menyediakan bimbingan belajar UKOM kebidanan dan keperawatan terbaik untuk mempersiapkan sahabat bidan dan perawat lulus UKOM dan menjadi bidan dan perawat kompeten harapan bangsa. Untuk misinya itu ada sebagai sahabat, kompeten, dan harapan. Oke. Untuk informasi kelas hari ini, seperti biasa ini ada promosi. Kemudian, nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai keperawatan komunitas yang akan diampu oleh Nurse Ikhlas Tribakti MKep. Beliau ini pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Magister Keperawatan pada tahun 2019 sampai dengan 2021. Kemudian profesi nurse-nya di ITK Kesehatan Avicenna pada tahun 2017 sampai dengan 2018. Kemudian sarjana keperawatan di ITK Kesehatan Avicenna juga pada tahun 2012 sampai dengan 2016. Nah, untuk pekerjaan sekarang, beliau sebagai dosen di Universitas Umi Bogor. Nah, untuk rundown-nya, yang pertama opening, kemudian ada pembahasan soal. Nah, untuk break ini bisa kita langsungkan atau juga bisa kita jadi untuk sesi tanya-jawab ya. Nah, untuk peraturan kelas seperti biasa, nama peserta harus sesuai dengan yang tertera pada asal pendaftaran. Yang kedua, setiap peserta hanya boleh menggunakan satu akun. Peserta dapat bertanya melalui kolom chat. Kemudian pengajar akan menjawab Q&A secara langsung saat break atau melalui di grup WA. Dan yang terakhir, peserta dihimbau untuk menjawab soal-soal yang dibahas sebagai sarana latihan pribadi. Oke, kepada Pak Ikhlas, apakah sudah siap, Bapak? Ya, terima kasih Bu. Ya, sudah siap. Kalau begitu saya serahkan ke Pak Ikhlas ya Pak untuk Baik, terima kasih Ibu. Salam kenal semua teman-teman yang ada di ruang Zoom. Langsung di-share ya Bu ya? Iya Bapak, boleh. Oke. Langsung kita kerjakan untuk soalnya atau mau perkenalan dulu? Izin saya dari Sulawesi ya, asal saya dari Sulawesi. Sekarang home base-nya itu ada di Bogor, di Insya Allah Universitas Umi Bogor. Saya memang spesifiknya itu di keilmuan keperawatan komunitas. Oke, untuk mungkin kita lanjut saja efisiensi waktu. Kita langsung ini soalnya. Izin moderator, apakah langsung saya baca apa dari peserta yang langsung membacanya, Bu? Izin Pak, boleh dari Bapak. Oke. Baik teman-teman sekalian, ini adalah soal nomor 1. Kita ada 10 soal. Untuk keperawatan komunitas itu terkait dengan public health nursing.
Karena kita harus berfokus pada kesehatan yang komunitas, bukan hanya pada individu, keluarga, tetapi pada perawatan komunitas. Untuk soal nomor 1, di sini ada pernyataan bahwa seorang perawat melakukan pengkajian pada salah satu sekolah dasar di desa X. Dari hasil pengkajian didapatkan data banyak siswa yang jajan sembarangan, tidak mencuci tangan setelah jadwal istirahat, serta banyak sampah pada laci meja. Untuk pertanyaannya, apakah masalah keperawatan pada kasus di atas? Nah, adik-adik sekalian, teman-teman, jadi kita bisa berfokus pada apa yang menjadi data fokus dari pertanyaannya. Untuk poin A, itu adalah defisit kesehatan komunitas. Untuk B, itu pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Untuk poin C, itu coping komunitas tidak efektif. Poin D, itu perilaku kesehatan cenderung berisiko. Kemudian poin E, itu adalah manajemen kesehatan tidak efektif. Oke, untuk nilai dari yang sudah menjawab. Nah, di sini banyak yang menjawab di opsi D ya. Nah, ada juga yang B. Oke, terima kasih. Nah, ini masih berubah-ubah ya. Tidak ada yang mengambil opsi A dan opsi C. Jadi adik-adik sekalian, kita untuk mengefisienkan waktu itu biasanya kita harus fokus pada data-data yang menjurus atau data fokusnya, tidak perlu dibaca semua. Di mana di sini ada jajan sembarangan dan tidak cuci tangan ya, atau sampahnya ada di meja. Izin Pak, Oke. untuk jawaban nomor 1 ini mayoritas jawabnya D 54%, kemudian B, lalu E Pak. Oke, ada 3 jawaban ya dari adik-adik semua, namun di sini dari sekian banyak yang menjawab itu di opsi D. Oke, kita lanjut ya untuk pembahasan, karena banyak yang menjawab di opsi D. Ya, benar ya. Untuk poin tepatnya, yaitu kita mengambil data fokusnya yang tadi, banyak siswa yang jajan sembarangan dan tidak mencuci tangan setelah jadwal keluar main dan banyak sampah pada laci meja. Selamat ya yang menjawab opsi D, tetapi yang jawab opsi lain, jadi ini ya, mengambil data fokusnya saja, bahwa tadi ada banyak siswa ya yang jajan sembarangan dan sampahnya ada di laci. Tetapi untuk data primernya mereka belum mengalami sakit ya. Oke, saya bacakan pembahasannya. Berdasarkan data di atas dapat kita simpulkan sudah terdapat faktor risiko terjadinya permasalahan kesehatan, yaitu banyak siswa yang jajan sembarangan, tidak mencuci tangan setelah keluar main, dan banyak sampah berserakan pada laci meja. Namun di dalam soal belum terlihat terjadinya permasalahan kesehatan ya tadi ya. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan diagnosis yang tepat untuk masalah ini adalah opsi D ya, merupakan hambatan kemampuan dalam mengubah gaya hidup perilaku untuk memperbaiki status kesehatannya. Jadi selamat untuk yang menjawab opsi D ya. Untuk beberapa diagnosis dari keperawatan komunitas yang ada di opsi-opsi tadi, di mana ada manajemen kesehatan yang tidak efektif, di sini kita harus, ketika ada beberapa orang yang manajemen kesehatan tidak efektif itu biasanya sudah mengalami gejala atau sudah mengalami penyakit dari pasien atau dari komunitas tersebut, di mana ditandai dengan pengobatan yang tidak efektif, kemudian dapat dalam kehidupan sehari-hari, kemudian klien sudah dikonfirmasi, sudah didiagnosa oleh baik itu puskesmas maupun rumah sakit. Kemudian ada pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Apa saja poinnya? Di mana adanya gejala kesehatan namun belum dapat pengobatan. Ya, misalnya faktor ekonominya mungkin kurang atau beberapa hambatan lainnya. Kemudian ada perilaku kurang mencari bantuan kesehatan. Nah, ini biasanya terkait dengan jarak. Jadi perilakunya kesehatan tidak efektif. Sudah ada masalah kesehatan. Kemudian ada diagnosa juga terkait dengan perilaku kesehatan cenderung berisiko. Nah, ini juga ketika cenderung berisiko artinya ada 2 poin yang difokuskan. Data yang mengarah pada gaya hidup yang tidak sehat, kemudian biasanya klien sehat dan belum ada masalah kesehatan.
Untuk defisit kesehatan komunitas berhubungan dengan hambatan akses ya ke pemberian pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dengan terjadi masalah kesehatan yang dialami di komunitas. Terdapat faktor risiko fisiologis yang menyebabkan anggota komunitas menjalani perawatan. Nah, ini adalah defisit kesehatan komunitas. Jadi benar ya, opsi yang paling tepat di sini adalah perilaku kesehatan yang cenderung berisiko. Oke, ada yang mau ditanyakan atau kita lanjut di akhir untuk pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut di soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, yaitu seorang mahasiswa keperawatan sedang mengkaji untuk penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS disebut di sebuah rumah sakit. Hasil pengkajian, keluarga pasien yang diam-diam merokok di lingkungan rumah sakit. Untuk pertanyaannya, siapa sasaran sekunder dalam penerapan PHBS dalam kasus tersebut? A. Pasien, B. Keluarga pasien, C. Dinas Kesehatan, D. Perawat, dan E. Direktur rumah sakit. Nah, di sini yang fokusnya kita sekunder. Silakan. Nah, di sini beragam juga ya jawabannya. Ada yang jawab di A, ada yang jawab B, dan jawab di opsi D. Hampir semua opsi ya, dari opsi A sampai E itu terjawab, hanya opsi E tidak ada yang menjawab. Oke, untuk yang tertinggi, yang paling banyak menjawab itu opsi B, kemudian disusul dengan opsi A, kemudian opsi D, dan paling sedikit di sini opsi C yang menjawab. Oke, mungkin sudah menjawab semua ya. Ada sekitar 18 ya peserta. Kalau untuk keperawatan komunitas itu kita mencari data fokusnya itu cukup gampang. Ada beberapa data terkait dengan subjektifnya. Baik, kita lanjut mungkin ya. Sudah menjawab semua? Baik. Ya, Kita Pak, bisa langsung. dilanjut. Baik, kita lanjut ya di pembahasan. Jadi benar ya, untuk yang menjawab di opsi D itu data sekunder. Di mana data sekunder itu yaitu berfokus pada di mana dia bisa merubah yang di mana yang faktor atau pasien primer itu bisa diobati oleh pasien atau perawat, bukan dari keluarga pasien, dinas kesehatan atau direkturnya, tetapi sasaran sekundernya yang bisa mempengaruhi primernya. Oke, saya baca untuk pembahasannya. Untuk data fokusnya terdapat keluarga pasien diam-diam merokok perilaku hidup bersih dan sehat pada tataran fasilitas kesehatan yang agar tidak merokok. Berdasarkan kasus di atas, maka sasaran sekunder dalam pelaksanaan PHBS adalah perawat. Jadi PHBS itu sendiri adalah data sekunder yang di mana orang-orang yang memiliki pengaruh pada sasaran primer ya.
Jadi sekunder itu adalah yang memiliki pengaruh dari sasaran primer untuk dalam pengambilan keputusan. Ya, pastinya perawat itu sendiri. Salah satu contoh dari sasaran sekunder yang mampu mempengaruhi sasaran primer adalah perawat. Bukan yang tadi ya, institusi maupun keluarganya. Tetapi sasaran sekunder tadi ya, untuk mempengaruhi sasaran dari primer tadi ya sebagai pasien, yaitu perawat itu sendiri, bukan institusi, bukan dari keluarga atau maupun dari dinas-dinas kesehatan lainnya, tetapi yang bisa langsung turun ke lapangan atau perawat itu secara langsung untuk memberikan pengobatan. Oke. Untuk penjelasan dari primer itu sendiri yaitu masyarakat langsung, kemudian sekunder yaitu yang dapat mempengaruhi ya atau yang disegani oleh sasaran primer ya, yaitu perawat itu sendiri yang bisa mengobati, yang mempunyai SIP ya, surat izin praktek, dan misalnya kalau perawat itu sendiri memiliki kompetensi. Kemudian tersier yaitu memiliki jabatan formal dan bisa membuat kebijakan. Nah, ini terkait dengan kalau misalnya tersier itu biasanya opsi-opsi tersier ini biasanya terkait dengan regulasi. Regulasi di mana ketika di wilayah tersebut mengalami misalnya pembuangan sampah sembarangan, kemudian RW dinas kesehatan itu membuat peraturan untuk memberikan edukasi ya, kemudian memberikan kebijakan, kemudian memberikan peraturan untuk selalu membersihkan di tiap pekannya, itu adalah tersier atau formal, jabatan yang memiliki jabatan struktural yang ada di wilayah tersebut. Oke, mungkin kita lanjut ya. Kita lanjut di soal ketiga. Oke, untuk soal nomor 3 di sini adalah seorang mahasiswa keperawatan sedang melakukan pengkajian di sebuah desa. Mahasiswa melihat terdapat selokan yang tersumbat sampah. Rumah warga berdekatan. Beberapa rumah terdapat unggas yang berkeliaran di sekitar rumah. Untuk pertanyaannya, apakah metode pengumpulan data yang sedang digunakan? A. Partisipan observasi. B. Survei. C. Key information. D. Message survey. Kemudian D. Artifact data atau data. Silakan. Oke, masih beragam ya jawabannya. Ada terbanyak itu di opsi B. Kemudian ada yang menjawab di D. Oke, masih ada lagi yang menjawab dari peserta. Selain dari opsi B dan opsi D. Oke, kalau tidak ada kita tutup ya. Masih berubah, oke. Baik, kita lanjut di pembahasan. Banyak yang menjawab di opsi B, survei. Baik, kita lanjut ya di pembahasan. Di sini kita mahasiswa, adik-adik mahasiswa harus bagaimana memfokuskan mengetahui bahwa apa yang menjadi tugas-tugas dari mahasiswa, misalnya KKN, itu ketika melihat suatu masalah itu seperti apa, dikategorikan seperti apa ya, itu masuk ranahnya observasi. Jadi yang paling benar di sini adalah opsi A, tidak ada yang menjawab ya, tapi menjadi bahan pelajaran bahwa ketika data fokusnya mahasiswa sedang melakukan pengkajian, kemudian mahasiswa melihat terdapat selokan yang tersumbat sampah, rumah warga berdekatan, beberapa rumah terdapat unggas yang berkeliaran di sekitar rumah. Berdasarkan data di atas, maka metode pengumpulan data dilakukan dengan berjalan-jalan di lingkungan komunitas untuk menemukan ya gambaran tentang kondisi dan situasi yang terjadi di komunitas. Kata kuncinya di sini adalah observasi atau melihat, mahasiswanya melihat ketika berjalan di lingkungan tempatnya untuk KKN atau misalnya penelitian, itu melihat ya, itu disebut dengan observasi ya.
Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebelum saya lanjut ya, untuk beberapa metode ya, ini adalah beberapa penjelasan terkait dengan opsi tadi, adalah metode pengumpulan data, di mana bisnis survei dinyatakan bisnis survei itu ketika dia mengelilingi perawat berjalan, perawat itu berlari ya. Kemudian key information itu wawancara terkait dengan tokoh, kepala desa, RW, RT itu dilakukan. Kemudian secondary itu biasanya data sumber dan perpustakaan atau biasanya data-data yang dari dinas kesehatan diambil untuk bahwa populasi, kemudian bahwa permasalahan di komunitas tersebut ada sekian. Nah, itu biasanya secondary data. Kemudian focus group adalah metode dengan cara pengumpulan sejumlah kelompok, baik itu dengan kelompok yang berisiko, misalnya ketika berada di lingkungan puskesmas, itu ada beberapa kelompok terkait dengan ibu hamil, kemudian kelompok remaja itu biasanya kita fokus grup. Ketika dengan ibu hamil, artinya kita fokus grup kepada masalah komunitas atau masalah keperawatan kepada komunitas dengan ibu hamil. Nah, itu fokus grup. Kemudian ada partisipan observasi yang tadi ya, di mana perawat berjalan ya, kemudian observasi ikut menjadi bagian dari masyarakat yang tadi ya di pertanyaan. Kemudian kuesioner itu mengumpulkan data menggunakan kuesioner. Ini biasanya dilakukan dengan beberapa pengkajian yang harus dipenuhi dengan metode kuesioner. Oke, kita lanjut. Oke, untuk soal nomor 4. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 4, yaitu seorang perawat komunitas memberikan penyuluhan pentingnya pemberian ASI eksklusif ya. Setelah penyuluhan, perawat mendapatkan hasil evaluasi masyarakat, memberikan respon positif terhadap penyuluhan, memberikan respon positif terhadap penyuluhan. Apakah jenis evaluasi yang sedang dikaji perawat saat ini? A. Kognitif, B. Psikomotor, C. Sumatif, D. Afektif, dan E. Formatif. Ingat, fokus pada respon dari masyarakat ya. Cukup beragam lagi jawabannya. Ada yang di A, B, dan E. Oke, untuk opsi terbanyak yaitu opsi E ya. Nah, ini terjawab semua nih. Dari semua pilihan ganda itu terjawab semua. Tetapi yang paling banyak di formatif ya. Opsi E. Pemberian respon positif ya. Fokus pemberian respon positif. Oke, kalau sudah masih ada yang menjawab lagi? Nah, ini 33% ya, sama opsi D dan opsi E. Oke, kita lanjut. Jadi yang tepat di sini jawabannya adalah opsi D ya, afektif ya. Kenapa? Untuk data fokusnya, fokus pemberian penyuluhan ASI eksklusif dan respon positif terhadap penyuluhan oleh masyarakat. Yang tadi ya. Berdasarkan data di atas, saat ini jelas evaluasi sedang dikaji perawat adalah evaluasi afektif, di mana evaluasi afektif merupakan evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon klien terhadap intervensi, di mana soal klien memberikan respon positif. Maka dari itu, untuk kasus ini jawaban yang tepat adalah opsi D, afektif ya. Untuk penjelasannya dari beberapa opsi tadi, nah di sini ya, terdapat beberapa cara untuk mengevaluasi pendidikan kesehatan atau intervensi dalam keperawatan. Ada evaluasi formatif. Evaluasi formatif itu
sifatnya adalah evaluasi sementara, ya, dilaksanakan selama program berjalan yang sifatnya untuk perbaikan program atau tindakan. Kemudian evaluasi sumatif adalah evaluasi final untuk melihat hasil keseluruhan dari program yang telah selesai diselenggarakan atau berhasil ditujui, atau melihat apakah terjadi perubahan perilaku klien setelah diberikan penyuluhan. Nah, ini. Kemudian selain itu evaluasi hasil juga dibagi menjadi beberapa, ya. Evaluasi kognitif, ya. Untuk kognitif sendiri adalah hasil yang disusun berdasarkan pengeluaran informasi yang telah diajarkan kepada klien. Nah, ini adalah kognitif. Ketika misalnya kita memberikan metode SAFE, Spiritual Emotional Freedom, kita sudah berikan sehari, kemudian hari kedua dan ketiga ternyata pasien tersebut bisa melakukan, itu adalah kognitif. Kemudian evaluasi afektif, ya, di sini adalah dapat dituliskan dalam bentuk status emosional klien dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon klien terhadap intervensi. Ya, ini efektif, ya. Ketika responnya baik, artinya efektifnya baik, ya. Atau misalnya ada kegiatan di lingkungan remaja, ya, untuk remaja bersiko merokok, ya, misalnya. Kemudian remaja tersebut datang, ya. Nah, itu adalah afektif, ya, di mana mereka mendukung terkait dengan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh dinas-dinas kesehatan misalnya. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang diharapkan dapat dilakukan oleh klien sebagai hasil dari rencana intervensi. Ini adalah psikomotor, ya, apa yang dilakukan klien dari hasil rencana intervensi. Nah, ini biasanya dites. Misalnya kalau ketika dengan populasi gangguan jiwa, apakah psikomotornya baik, bisa melakukan misalnya menghardik, atau tidak bisa. Nah, ini dilihat psikomotornya. Oke. Untuk soal nomor 4, saya pikir udah, ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Baik. Untuk soalnya, seorang perawat komunitas sedang memberikan pendidikan kesehatan tentang proses pembuangan limbah dan cara pengelolaan sampah yang baik dan benar, ya. Selama kegiatan berlangsung, peserta sangat antusias dalam mengikuti pendidikan kesehatan yang diberikan. Apakah evaluasi keperawatan yang sedang dikaji oleh perawat? Ya, ada poin A, evaluasi sumatif; B, evaluasi formatif; C, evaluasi kognitif; D, evaluasi afektif; E, evaluasi psikomotor. Nah, ini masih ada relevansinya yang tadi, ya. Nah, banyak yang menjawab opsi D. Ini juga jawabannya masih beragam. Peserta sangat antusias, ya. Untuk data fokusnya, oke, kita lanjut. Sudah menjawab semua, ya, dan banyak jawabannya hampir memilih semua opsi. Namun yang paling banyak, ya, untuk peserta menjawab di opsi paling banyak itu D, ya. Baik, kita lanjut. Yang tepat jawaban yaitu opsi D. Alasannya kenapa? Untuk data fokusnya yang tadi, ya, ketika perawat komunitas sedang memberikan pendidikan kesehatan tentang proses pembuangan limbah dan cara pengelolaan sampah dengan benar. Kemudian untuk data fokus kedua, di mana berlangsungnya peserta dengan antusias, ya, antusias sehingga afektif, artinya di situ respon dari masyarakatnya sendiri. Berdasarkan data di atas, maka jenis evaluasi yang dilakukan perawat saat ini adalah jenis evaluasi afektif, di mana evaluasi afektif merupakan evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon klien terhadap intervensi yang diberikan oleh perawat. Di kasus dijelaskan saat pemberian pendidikan kesehatan, masyarakat responnya sangat antusias dalam mengikuti pendidikan kesehatan, ya. Jadi tepat sekali
yaitu evaluasi afektif. Selamat yang menjawab di opsi D. Untuk tinjauan opsi lain ya, untuk evaluasi kognitif seperti tadi ya, evaluasi di mana tingkat pengetahuan ya itu berhubungan dengan kognitif, kemudian sumatif itu berhubungan dengan apakah sudah terjadi perubahan perilaku. Nah, ini sumatif. Ketika misalnya sudah diberikan terapi, apakah terapi tersebut memberikan respon yang baik bagi kesehatan komunitas atau populasi atau tidak, itu sumatif. Kemudian formatif, di mana evaluasi sementara dan evaluasi yang dilakukan untuk melihat pelaksanaan program. Itu adalah formatif, artinya beberapa program yang sudah dilakukan oleh pemerintah atau RW terkait dengan pembuangan sampah pada tempatnya, apakah sudah dilakukan dengan tepat, itu adalah formatif. Kemudian psikomotor ya sama, yaitu perilaku yang diharapkan dapat dilakukan oleh klien ya. Ketika kliennya tidak bisa melakukan, mungkin akibat gangguan mental atau apa, itu artinya psikomotornya bermasalah. Ini terkait dengan pengetahuan. Baik, kita lanjut di soal nomor 6. Seorang perawat komunitas melakukan pengkajian terhadap salah seorang klien yang baru saja didiagnosa dengan TB. Ya. Klien mengatakan tidak mau menjalani pengobatan. Klien meminta perawat untuk tidak memberitahu kepada keluarga tentang penyakit yang diderita. Pertanyaannya, apakah dilema etik yang sedang dialami oleh perawat? Nah, ini ingat untuk etik sendiri itu ada di komunitas ya, keperawatan komunitas, itu biasanya sosial etik muncul juga. A, non-maleficence dan confidentiality. B, beneficence dan confidentiality. C, confidentiality, veracity. D, veracity, beneficence. E, veracity dan autonomy. Silakan. Oke, banyak yang menjawab di opsi A. Ini soal etik yang ada di komunitas. Ya, hampir terjawab semua ya. A, B, D, dan E itu terjawab oleh peserta. Tetapi yang dominan yaitu opsi A, non-maleficence dan confidentiality. Klien mengatakan tidak mau menjalani pengobatan. Ya, kemudian memberitahu keluarganya ya, pasien tidak mau untuk diberitahu keluarganya. Nah, itu artinya ada risiko ketika itu di mana ya? Apakah non-maleficence, veracity? Baik, kita tutup di sini hampir semua menjawab ya di A, B, D, dan E. Tetapi yang 75% itu adalah di opsi A. Baik, kita lanjut. Benar sekali ya. Opsi A. Kenapa? Untuk data fokusnya, dilema etik yang sedang dialami perawat saat ini adalah dilema etik non-maleficence ya, dan confidentiality. Perawat diminta untuk tidak merahasiakan kondisi klien saat ini ya. Confidentiality, kemudian namun di lain sisi jika perawat untuk merahasiakan ya di atas itu, kemudian namun di lain sisi jika perawat merahasiakan kondisi ini maka akan beresiko terhadap keluarganya yang tidak mengetahui bahwa penyakit pasien itu bisa menularkan keluarganya. Nah, ini adalah beresiko. Jadi benar sekali ya opsi A yang tepat. Untuk beneficiency sendiri di sini ada beberapa yang harus diingat juga, di mana beneficiency itu adalah penguasaan ya, keuntungan jasmani dan rohani pasien. Kemudian ini penjelasan ini ya untuk beneficence itu terkait dengan etika misalnya lakukan yang terbaik untuk pasien, kemudian bertindak utama untuk keuntungan pasien. Nah, itu ketika beneficence. Kemudian non-maleficence itu jangan memperburuk keadaan pasien, kemudian meminimalisasi itu penderitaan. Untuk confidentiality, informasi tentang klien itu
dijaga atau sebagai privasi pasien yang tadi, confidentiality. Kemudian veracity berarti terpenuhinya dengan kebenaran. Nilai ini diperlukan pemberian pelayanan kesehatan untuk penyampaian kebenaran kepada klien sangat penting, tidak merahasiakan kepada klien ya, terkait dengan kankernya mungkin ya, itu diberikan kepada klien. Kemudian otonomi itu adalah hak pasien ya, untuk mengambil keputusan antara dioperasi atau tidak, antara dilakukan apa namanya untuk penyembuhan HIV-nya misalnya kepada komunitas HIV, itu hak pasien ya, ketika misalnya gejalanya sudah ditemukan. Baik, kita lanjut di soal nomor 7. Di sini ya, pengkajian di desa ditemukan data peningkatan 20% kasus baru penyakit menular TBC. Sebanyak 60% itu merasakan adanya gejala penyakit. 54% keluarga bekerja sebagai buruh dan 70% keluarga prasejahtera. Serta 46% penderita jarang meluangkan waktu untuk memeriksakan diri di fasilitas kesehatan. Pertanyaannya, apa diagnosis keperawatan pada kasus tersebut? A. Kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. B. Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. C. Ketidakefektifan manajemen kesehatan. D. Perilaku kesehatan cenderung berisiko. E. Defisiensi kesehatan komunitas. Bisa dilihat ya, ada beberapa kasus TB ini. Oke. Ini 100% menjawab di opsi C, ketidakefektifan manajemen kesehatan. Kesiapan peningkatan manajemen kesehatan, ketidakefektifan, perilaku kesehatan cenderung berisiko. Penderita jarang meluangkan waktu untuk memeriksakan diri di fasilitas kesehatan. Tertinggi yaitu 70% keluarga prasejahtera. Oke, ada yang menjawab juga di opsi B. Oke, 78% ya untuk di opsi C. 22% di opsi B. Baik, bisa kita lanjut. Untuk jawaban tepat adalah opsi E ya. Tidak ada yang jawab ya di opsi E, di mana defisiensi kesehatan komunitas ya. Jarang di sini artinya bukan berarti tidak berobat ya ke lingkungan komunitas. Untuk pembahasannya, untuk di opsi A, kesiapan peningkatan manajemen kesehatan itu biasanya berfokus pada data adaptif yang cenderung mempunyai motivasi untuk melakukan perubahan perilaku ya. Jika di opsi A itu kesiapan peningkatan manajemen kesehatan itu sudah ada, dan perilakunya ya adaptif ya cenderung kurang termotivasi. Itu di opsi A penjelasannya. Kemudian opsi B, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan ditandai dengan data-data pengaruh ya pada masalah yang sudah terjadi, tetapi populasi kurang pengetahuan tentang praktik kesehatan. Nah, itu adalah ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan ya. Kemudian opsi C, ketidakefektifan manajemen kesehatan ditandai dengan data populasi telah mengetahui program terapi yang harus dilakukan, akan tetapi klien tidak menjalani program terapi tersebut. Artinya dari ketidakefektifan manajemen kesehatan sudah diberikan treatment ya terkait dengan pengobatannya, mungkin pemberian obat misalnya 3 kali sehari, tetapi hanya diminum hanya 2 kali sehari atau 1 kali sehari. Perilaku kesehatan cenderung berisiko, nah ini biasanya sudah tidak ada pengetahuan ya, biasanya populasi belum terjadi masalah kesehatan. Nah, defisiensi kesehatan komunitas karena ditandai dengan adanya 1 atau lebih masalah kesehatan ya, ada beberapa tadi TB, kemudian
berobat juga jarang ya. Faktor yang mengganggu kesejahteraannya atau peningkatan risiko itu masalah kesehatan yang dialami oleh suatu populasi, yakni peningkatan kasus baru, ya, banyak keluarga prasejahtera, banyak merasakan gejala penyakit dan tidak dapat meluangkan waktu pelayanan kesehatan untuk memeliharakan kesehatannya. Jadi defisiensi kesehatan komunitas, ya, karena sudah beberapa terjadi penyakit di lingkungan masyarakat di mana ditemukan peningkatan 20% penyakit TB, ya, kemudian merasakan adanya gejala penyakit 54%. Ini artinya populasinya sudah banyak, ya, sehingga defisiensi dari kesehatan komunitas itu sangat tepat di jawaban opsi E. Oke, baik, kita lanjut. Untuk pertanyaan nomor 8, ya. Di suatu dusun terdapat anak-anak yang sering mandi di sungai, padahal di sungai tersebut masih sering digunakan BAB oleh warga sekitar. Beberapa warga juga diketahui tidak menggunakan air bersih untuk untuk keperluan masak sehari-hari. 65% warga tidak melakukan cuci tangan sebelum makan. 68% penerapan PHBS belum benar. Apakah tindakan yang paling tepat dilakukan oleh perawat untuk mengatasi permasalahan tersebut? A. Screening kejadian. B. Pendidikan kesehatan PHBS. C. Peningkatan imunitas masyarakat. D. Kerja bakti, ya, sanitasi lingkungan sungai. E. Advokasi pemilih memfasilitasi sarana kebersihan. Ingat, ya, penerapan PHBS belum benar. Data fokusnya bisa dilihat, ya, 68%, ya, cukup tinggi. Penerapan PHBS belum benar. Terus skala jawabannya muncul, ya. Oke, yang menjawab 78%, yaitu B. Ada yang menjawab A 11%, kemudian E 11%. 78% di opsi B, ya. Baik. Oke, ya. Seperti yang saya utarakan bahwa kita fokus pada data fokusnya. Jadi untuk soal komunitas apapun itu kita tetap fokus di data fokus. Kenapa? Untuk efisiensi waktu. Baik, kita lanjut untuk pembahasan, ya. Banyak menjawab di opsi B. Ya, benar, ya. Karena 68%, ya, itu penerapan PHBS belum benar. Betul sekali, ya. Selamat untuk yang menjawab opsi B, di mana menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan yang kurang tentang PHBS itu sendiri. Kondisi seperti ini merupakan indikasi untuk dilakukan pendidikan kesehatan agar peningkatan PHBS teratasi tadi. Screening kejadian pada opsi A itu merupakan tahapan pengkajian, ya, itu masih screening. Deteksi, ya, deteksi itu masih tahap pengkajian, bukan tahapan tindakan keperawatan. Tindakan keperawatan yang tepat adalah bila mengacu prevensi, maka pada kriteria prevensi primer berupa health education atau pendidikan kesehatan. Bila mengacu strategi intervensi pertama yakni pengorganisasian dan proses kelompok, namun karena tidak ada opsi pilihan maka
bisa dengan kriteria kedua, yakni health education, ya. Opsi B yakni pendidikan kesehatan, paling tepat, ya. Ada yang menjawab di opsi A, screening kejadian itu masih proses pengkajian, ya, atau deteksi permasalahan. Di sini sudah ada bahwa 68% itu penerapan PHBS-nya belum benar, dari cuci tangan, ya, kemudian sikat gigi, apa semua itu PHBS-nya itu belum tepat atau belum benar. Nah, sehingga pendidikan kesehatan itu sangat tepat untuk dilakukan di lingkungan komunitas tersebut. Baik, kita lanjut di soal nomor 9. Pengkajian di sebuah desa diperoleh data 30% penduduk penderita ISPA, 15% penduduk penderita asma, dan 45% penduduk adalah perokok. Ya, belum pernah ada kegiatan penyuluhan kesehatan tentang akibat merokok. Belum ada, ya. Apa tindakan keperawatan yang utama pada kasus tersebut? A. Penyuluhan tentang asma, penyuluhan tentang ISPA, penyuluhan tentang imunisasi, itu opsi C. Opsi D, penyuluhan tentang dampak rokok. E. Pemeriksaan kesehatan secara berkala. Oke, silakan teman-teman, tindakan keperawatan yang tepat. Nah, di sini masih akan juga jawabannya D, B, D dan B, ya. Oke, 57% D. Oke, jadi hanya dua opsi, ya, yang terjawab. Tidak ada yang menjawab A, C, dan E. Yang menjawab hanya 33%, yaitu B. 67% opsi D. Oke. D, ya, penyuluhan tentang dampak rokok, ya. Sini ada 45% penduduk adalah perokok. Baik, kita lanjut untuk pembahasannya. Benar sekali, ya, kebiasaan merokok, ya. Kenapa kalau misalnya kita mengambil kebiasaan merokok dari data di atas, pendidikan tentang dampak dari kebiasaan merokok yang bisa menyebabkan terjadinya asma, ISPA, itu biasanya disebabkan juga oleh rokok, ya, atau perilaku kesehatan merokok yang tinggi 45%, sehingga layak menjadi prioritas, ya, karena kita melihat apa yang menjadi prioritas untuk penanganan pada kasus yang scroll di atas. Kalau pendidikan kesehatan tentang penyakit asma, artinya hanya kita berfokus pada asmanya saja. Kemudian pendidikan kesehatan tentang infeksi saluran nafas, artinya hanya berfokus kepada saluran nafas saja, tetapi tidak, ya, kita mengambil faktor atau fundamental dasar sehingga terjadinya ISPA asma yang pada masyarakat tadi. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi D, yaitu bagaimana penyuluhan tentang dampak rokok, ya, atau agar berhenti untuk melakukan perilaku yang berisiko seperti merokok. Oke. Alhamdulillah banyak yang menjawab, ya, di opsi D. Sekitar 63-67%. Baik, kita lanjut di soal terakhir. Pengkajian di sebuah desa didapatkan data 50% masyarakat usia dewasa memiliki kebiasaan merokok, ya. 60% usia dewasa tidak melakukan olahraga karena sibuk bekerja. 40% masyarakat memiliki kebiasaan mengkonsumsi makanan siap saji, ya. Dari beberapa persen ternyata di sini kebiasaan merokok juga
60% usia dewasa tidak melakukan olahraga ya. Apa tindakan keperawatan utama yang dapat dilakukan pada kasus tersebut? A. Manajemen lingkungan. B. Memberikan pendidikan kesehatan pola hidup sehat. Memberikan pendidikan kesehatan tentang aktivitas fisik. D. Memberikan pendidikan kesehatan terkait dengan gizi seimbang. E. Memberikan pendidikan kesehatan tentang pengobatan yang dianjurkan. Bisa dilihat data fokusnya di mana usia dewasa itu banyak tidak berolahraga. Oke, sini B ya, teman-teman semua menjawab B. Oke, semua menjawab B ya, atau ada opsi lain, jawaban lain? Baik, semua menjawab di opsi B ya, memberikan pendidikan kesehatan terkait dengan pola hidup sehat ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Benar sekali ya, teman-teman semua. Alhamdulillah ya, benar semua ya. Dimana untuk pemeliharaan dan melestarikan memperbaiki mutu lingkungan agar memberikan kontribusi untuk kesehatan manusia, yaitu di opsi A ya, memberikan pendidikan kesehatan tentang gaya hidup yang memberikan semua aspek kondisi kesehatan ini semua dengan tindakan yang harus dilakukan oleh perawat agar meningkatkan kesadaran untuk aktif melakukan aktivitas pola hidup yang mencakup kesehatan ya, salah satunya dengan berolahraga ya, kemudian menghindari makan makanan yang cenderung berisiko, sehingga semua opsi A, C, dan E itu tidak tepat. Kemudian opsi C itu memberikan pendidikan kesehatan hanya terbatas pada aktivitas olahraga. Kemudian D memberikan pendidikan kesehatan untuk mengkonsumsi makanan gizi itu hanya beropsi pada gizinya saja. Kemudian E memberikan pendidikan kesehatan tentang rujukan pengobatan apabila ada masalah kesehatan. Jadi yang paling tepat di sini memberikan pendidikan kesehatan pola hidup sehat, karena di sini ada beberapa terkait dengan perilaku-perilaku masyarakat yang cenderung berisiko atau tidak sehat, yang ada merokok 50%, kemudian 40% memiliki kebiasaan mengonsumsi makanan siap saji. Jadi paling tepat adalah opsi B, yaitu memberikan pendidikan kesehatan terkait dengan pola hidup sehat. Ya, selamat buat teman-teman yang sudah menjawab, dan alhamdulillah di soal terakhir ini adalah benar ya, benar semua untuk memilih jawaban opsi B. Baik, silakan kalau ada yang mau didiskusikan, yang mau ditanyakan, silakan bisa di-mute atau saya lanjut. Mungkin bisa dilanjut dulu, Pak. Baik, saya lanjut ya. Karena saya diminta ya untuk bagaimana kata-kata motivasinya, di mana belajar bagian dari ikhtiar yang diawali itu adalah ikhtiar tersebut adalah sudah dihitung oleh pahala, niat pahalanya kita sudah dihitung, sehingga diharapkan selalu ikhtiar belajar hukum karena ke depan akan mendapat hasil terbaik dari apa usaha kita saat ini atau hari ini. Kemudian pesan-pesannya jadikanlah hukum nanti sebagai dasar kita untuk menentukan profesionalitas sebagai seorang perawat, yaitu untuk mendapatkan legalitas STR yang mendedikasikan hidup untuk kebermanfaatan bagi umat manusia. Proses keperawatan komunitas tidak hanya mencakup masalah individu saja, tetapi meliputi keluarga, kelompok, serta masyarakat pada umumnya.
Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Pak Ilas atas penjelasannya, atas paparannya. Kepada teman-teman, apakah ingin ada yang ditanyakan? Sebelum kita tutup, apakah ingin ada tanya? Apakah sudah cukup? Oke, baik. Sepertinya sudah cukup, Pak. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Pak Ilas atas pemaparannya. Terima kasih banyak juga Terima kasih kepada kembali, teman-teman Bu. yang telah menghadiri kelas ini. Sebelum ditutup, izin saya foto bersama dulu ya, Pak. Baik. Kepada teman-teman, boleh untuk buka kameranya. Pak Ilas, wajahnya tidak terlihat. Mohon maaf, Pak. Ya. Oke. Masih belum terlihat. Oke, sudah siap. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Ilas. Terima kasih banyak Terima juga kasih kepada banyak, teman-teman semua. Bu. Izin saya end ya, teman-teman. Bapak, terima kasih. Selamat beristirahat.